Itu tentang struktur pangkat organisasi. Ya jenenge organisasi ya pasti ada struktur bagian-bagian atau bahkan pangkat. Bahkan diri kita ini ya sebetulnya berasal dari struktur-struktur bagian-bagian atau pangkat-pangkat. Contoh ya kepala ya tempatnya di atas. Akhirnya pada nunggu. Lagunya siapa itu? Ariel ya. Kaki di kepala, kepala di kaki. Si Peter Pan itu. Ariel masih Peter Pan. Gitu. Secara umum dan gampangnya diri kita ya semuanya terdiri dari struktur. Apalagi organisasi, apalagi yang mempunyai legalitas atau resmi, organisasi resmi, badan resmi, itu pasti ada struktur atau bagian-bagiannya. Di situ ada tingkat pusat, wilayah, kabupaten, kecamatan, desa. IPNU sama seperti itu. Ada pusat sampai desa. Nah, terus kemudian dari itu kan secara struktural. Kalau sekarang pangkatnya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu mustasyar atau penasehat. Penasehat itu isinya ya ulama-ulama, kiai-kiai sepuh biasanya. Kiai-kiai khos. Wis ndak berkecimpung di jabatannya, tapi masih ngurusi NU dalam bidang apa istilahnya pemikiran dan hal-hal yang berkaitan dengan ideologi. Kalau sekarang itu siapa contohnya mustasyar sekarang, periode sekarang? Itu kayak Munif tahu ya? Kayak Munif Jazuli, Peloso Kediri. Juga kayak Ma'ruf Amin, nah itu sudah kayak Ma'ruf Amin wakil presiden. Jadi kiai sepuh. Ya nasihati. Memberi nasihat, memberi arahan saja. Terus yang kedua, Suriah, pimpinan tertinggi, pembina, pengendali dan pengawas kebijakan. Dan dirinci lagi di situ menentukan arah, memberikan petunjuk, mengendalikan. Terus yang ketiga, tanfidiyah, pelaksana harian. Itu yang menjalankan perintah, yang menjalankan tugas-tugas. Jadi apa istilahnya, teknis contoh satu kebijakan itu gimana? Kebijakan bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Contoh dari atas ke bawah, dari mustasyar. Semisal penasehat mustasyar itu memberi masukan-masukan tentang ya kayak inilah pilpres lah yang lagi hangat-hangatnya. Pilpres itu gimana? Jadi secara umum pandangan ulama itu pilpresnya itu bukan tentang orang-orangnya, tapi gagasan dan tujuannya. Nah, terus kemudian Suriah itu membuat klasifikasi atau saringan-saringan siapa sih capres
cawapres yang sesuai dengan pembina, sesuai dari mustasyar itu tadi. Contoh, ya Islam, ya enggak, kan NU kan memang mayoritas Islam dan organisasi Islam ya Islam. Terus kemudian berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain-lain. Nah, itu Suriah itu di situ tuh maksudnya. Jadi mengotak-kotakan. Nah, terus kemudian Tanfidiyah yang melaksanakan siapa? Nah, jadi sudah dikotakkan, oh ini Tanfidiyah yang melaksanakan. Tanfidiyah yang melaksanakan. Siapa? Yaitu tadi. Jadi capres yang mengusung keadilan kebinekaan. Keadilan kebinekaan. Itu dalam konteks organisasi loh ya. Kalau orang-orangnya tidak apa-apa, memihak itu tidak apa-apa orang-orangnya. Tapi tidak boleh mengatasnamakan organisasi atau NU-nya. Bisa dipahami ya? Nah, itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, semisal ada hal-hal baru di bawah, di pimpinan bawah itu ada hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada kebijakannya. Yang sebelumnya tidak ada kebijakannya. Semisal kalau dalam konteks organisasi ya, kepengurusannya itu tidak mau ganti. Tidak mau ganti. Entah itu karena tidak ada penerusnya atau bahkan memang tidak mau ganti. Semisal Ajung lah, Ajung ini tidak mau ganti gara-gara dia tidak mau ganti. Itu gimana? Terus dirapatkan oleh pimpinan harian, pelaksana harian. Jadi sesuai ADPRT itu tidak boleh, harus ada regenerasi. Kalau NU itu kan 5 tahun, sama seperti presiden, 5 tahun jabatannya, periodenya itu sama. Nah, itu gimana kebijakan-kebijakan seperti itu? Contoh yang sekarang itu rame itu Kiai Marzuki Mustamar. Itu kan dipecat di NU. Karena apa? Bukan gara-gara pilih itu, bukan. Karena memang banyak kondisi-kondisi yang apa istilahnya tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Bahasa kasar ya, melanggar peraturan organisasi. Kasaran nih. Apa? Tidak tahu. Sama PBNU ya disuruh tabayun. Klarifikasi. Kalau memang ingin tahu, tanya soal ke sana. Ini daunnya Kiai Miftahul Ahyar. Ini daunnya Kiai Miftahul Ahyar. Soalnya gini, sesuatu hal yang langka zaman sekarang itu husnudzon. Apa? Berprasangka baik. Pemecatan seseorang itu mungkin ya sebagian orang menganggap itu jelek, ya enggak. Tapi bisa jadi karena dia melanggar atau dia bahkan melakukan kesalahan, kan bisa jadi. Artinya kan yang mempunyai alasan yang tepat dan tetap itu kan yang memutuskan bahwa dia dipecat. Dan orang lain tidak perlu tahu sebetulnya. Tidak perlu kepo. Nah, zaman sekarang ini keponya itu luar biasa, Masya Allah. Keponya itu luar biasa. Nah, keponya luar biasa tidak diimbangi dengan tabayun itu tadi. Mencari tahu, bukan mencari tempe. Apalagi mencari piscok. Nah,
keponya raja, pengen tahunya besar tapi usahanya kecil. Tabayun, klarifikasi ya, apa istilahnya, wawancara, diskusi. Itu sekarang. Jadi suudzon model. Yang dianggap benar itu persepsinya sendiri, gagasannya sendiri. Tidak tahu dia kenapa. Tidak tahu. Itu zaman sekarang. Nah, sama PBNU kemarin gitu. Pemecatannya Ki Marzuki itu gitu. Karena memang tidak diumbar. Karena kan kalau kesalahan diungkap, itu apa namanya? Kesalahan itu kan aib kan? Ya enggak? Kalau kesalahan diungkap, kejelekan diungkap, itu apa? Hah? Ya, jadi aib. Kalau diungkap, ya jadi bahan ghibah. Jadi bahan ghibah. Misal apa? Oh siapa? Ayo makan melak saya. Melak. Geragas sampai buteran-buteran. Misal. Itu kan sebetulnya aib. Kejelekan. Tapi kalau diungkap kan tambah cuba. Kecubaan itu sudah cuba, apalagi tambah diungkap. Jangan coba. Sedangkan yang mendengar mungkin tidak tahu kondisinya Ayu gimana. Mungkinlah baru tidak nyampe baru olahraga, kan bisa jadi. Sama seperti itu. Baru olahraga, baru juga tedung, baru teng sabe, kan lapar menteng sabe. Ya ndak misalkan teng sabe, teng merseen selokan, bisa jadi. Nah sekarang itu gitu, orangnya itu kepunya luar biasa, tapi tabayunnya biasa-biasa saja. Ini yang baik. Itu sudah. Jadi itu secara istilahnya jalur koordinat. Dan ini sifatnya baku, tidak bisa dirubah-rubah. Tadi kan sudah dicontohkan dengan tubuh. Sama dengan tubuh kita. Ngakui tangan kiri, cebok akui tangan kanan. Sama seperti itu. Jalan pakai tangan, salaman pakai kaki. Ya sama seperti itu. Mula orang tak tahu kenang, itu yang bahaya. Makanya katanya ulama itu zalim. Zalim itu bukan sesuatu yang besar sebetulnya. Hal-hal remeh, pokok sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya, itu zalim. Apapun itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Sandal kanan sabak sandal kiri, itu termasuk zalim. Zalim binafsi, zalim kepada dirinya sendiri. Nah, orang zalim itu apa? Ya orang coba kan, cek sandal kanan sabak sandal kiri, ya mencoba. Ya ndak, kodong biasa nada iya iya. Kan mencoba diri sendiri sebetulnya. Ya ndak? Iya. Mencoba diri sendiri. Kodong biasanya yang kuireng bini, sekarang yang kuireng laki.
beg-beg. Coba diri sendiri. Itu zalim sebetulnya. Tuh. Kayak dimimpiin disuruh ikut yang itu yang meninggal. Katanya kalau ikut itu ikut meninggal. Mau pernah gitu. Terus sudah. Sudah. Kita bahas tentang mimpi dulu. Ya. Mimpi itu kalau bahasa biologisnya, bahasa kesehatannya, bahasa kejiwaannya, bahasa ilmiah, itu kan bunga tidur. Cerita-cerita dalam tidur. Mimpi itu ada mimpi baik dan mimpi buruk. Semuanya itu bisa direkayasa sebetulnya. Contoh, coba sampean, bukan coba, ini memang penelitian. Sampean kalau tidurnya semisal scroll TikTok, bentar. Scroll TikTok. Itu besar kemungkinan atau kemungkinan besar tenorok ke mimpinya sampean, ke tidurnya sampean. Makanya wong saiki banyak orang lebay ketika mau tidur, sleep call biar dia nyampe ke tidurnya. Dan ceritanya ya membahagiakan mungkin karena akan ketemu dia di tidurnya. Artinya apa? Tidur itu memang alam bawah sadar kita. Maksudnya apa? Tidak bisa kita kendalikan. Yang mengendalikan siapa? Ruhnya. Makanya ketika kita kesurupan, ketika kita ngelamun, itu sebetulnya ruhnya kita tidak bisa kita kendalikan. Kalau kesurupan ya dikendalikan dan lain-lain. Itu ruhnya. Itu kalau mimpi. Mimpi itu kan ada dua kan tadi ya. Kalau mimpi baik ya karena sebelumnya ya baca-baca doa dan lain-lain. Itu ada hadisnya. Mimpi buruk ya kebalikannya. Tapi kembali lagi, mimpi itu cerita-cerita alam bawah sadar kita. Semuanya itu tidak bisa menjadi patokan untuk kita membenarkan itu. Ini pelan-pelan. Kecuali mimpi Nabi Muhammad SAW. Kecuali itu ada hadisnya. Jadi barang siapa kamu bertemu saya, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, itu asli saya, itu sesungguhnya itu saya. Karena jin, setan dan bala tentaranya itu tidak bisa menyerupai saya, kecuali Nabi Muhammad. Nah, terus kemudian orang-orang lain, bahkan nabi-nabi lain, bahkan yang kita sebut dengan guru kita, orang tua kita, ya enggak, mbah-mbah kita itu siapa? Saya dulu. Itu jin korinnya. Pernah tahu mungkin jin korin? Jadi jin korin itu jin pendamping kita.
Jadi setiap manusia itu boleh jauh ini bahasanya, tapi tidak apa-apa di spill sedikit. Setiap manusia itu punya dua makhluk yang menemani, satu jin korin sama malaikat, sama malaikat. Tapi itu tidak bisa berinteraksi, tidak bisa jin korin ini perwujudan dari amalnya sebetulnya. Makanya kayak arwah gentayangan, ini sebelum ke sana ya. Kayak arwah gentayangan, itu bukan mayatnya, bukan arwah mayatnya, tapi jin korinnya. Orang kalau sudah masuk alam kubur, alam barzah, itu tidak bisa kemana-mana. Karena bedah malaikat siapa? Mungkar dan nakir. Mohon bisa mandemannya nyaman. Tapi ada pengecualian orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Para nabi dan orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah. Contoh seperti Nabi Muhammad itu bisa rawuh ketika sholawatan. Ini hadis sahih ketika sholawatan. Bahkan ada hadis yang ketika suatu kumpulan tidak disebutkan oleh nama Kanjeng Nabi, itu kumpulan yang tidak barokah dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya kumpulan yang di situ memuja-muja Nabi, itu kumpulan yang diberkahi oleh Allah. Kembali lagi ke arwah. Jadi itu arwah gentayangan itu jin korinnya. Terus kemudian kalau mimpi itu gimana? Ya bisa jadi itu jin korinnya. Nah, terus kalau diajak pergi itu gimana? Saya tidak tahu. Soalnya tidak ada hadisnya. Sahabat meninggal karena apa? Ya cek jin. Ya. Ya cek jin itu tidak ada. Tapi cerita-cerita tak kayak gitu bukan cerita ya. Ya itu tadi dong. Soalnya saya tidak pernah. Siapa yang pernah via? Ikut? Ya enggak jawab. Tidak jawab kan? Ya itu maksudnya. Kenapa tidak jawab? Karena kan di luar kendali kita. Kan di luar kendali kita. Kalau secara akal lah, tidak ikut kan berarti kan tidak mati. Kalau ikut berarti kan mati. Sedangkan ini tidak jawab, tapi kok tidak mati? Ya enggak? Itu namanya godaan setan, godaan jin. Makanya kan doanya kan bismika Allahumma ahya wa bismika. Bismika dengan menyebut nama Allah. Tedungnya gimana? Kalau katanya orang sekarang itu tidur itu akhir dari segala kecapean, akhir dari segala aktivitas, tempatnya istirahat, tidak. Justru tidur itu bismika. Awal dari apa? Kehidupan kita yang selanjutnya. Kita dulu kan hidup kan gara-gara apa? Ada mati. Gara-gara tidur. Ya enggak, semisal tidurnya itu enggak hidup lagi.
berarti kan mati. Hah? Makanya kita hidup kan gara-gara kita bangun dari tidur. Iya enggak? Kita tidur berarti kita telah melaksanakan hidup. Artinya apa? Tidur itu awal dari segala kehidupan. Awal dari segala kehidupan. Kalau sekarang kita di luar kehendak Allah, gimana di surah Yasin itu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Celing. Kalau kita kan dari tiada tapi diadakan. Kan kita tidak ada ya, tapi kan diadakan. Apa oleh orang tua? Lah, tedung dan lain-lain. Sama seperti itu. Foto, mumpung ingat. Sama seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi itu. Jadi apapun mimpinya tidak bisa dijadikan patokan. Bahkan ada temannya saya itu pernah tanya kepada saya, gimana kalau orang tuanya itu ngajak makan di dalam mimpinya. Ya udah usah kan umurnya kan lebih tua dari saya, tidak usah terlalu pusing. Mungkin saja husnuzon saja. Mungkin saja orang tua kita di alam barzah butuh kiriman doa dan tawassul, hadiah Fatihah, tahlil dan lain-lain, surah Yasin dan lain-lain. Itu saja. Tidak perlu dibuat ribet. Tapi ada ilmu ulama, namanya itu ilmu apa lupa saya. Tafsir mimpi. Kalau seperti itu kan ada hikmahnya kan. Kalau mimpi kayak semisal ular, naga, kodok itu ya, apalagi yang semisal kita diikat ular itu ya jelek-jelek semua. Kalau kayak gitu kan bisa kita renungkan lah. Itu siapa yang meninggal? Mbak. Ngajak sampean saja. Gak tahu juga. Hah? Gak tahu. Dirimu. Cuman ya. Kapan mimpinya? Lama. Masih ingat ya? Iya. Oh, hebat banget. Kebanyakan sih benang merahnya. Jadi mimpi apapun, mimpi ketemu dia, mimpi di pelaminan dengan dia, ya husnudzon saja. Kalau memang dia jodoh saya, ya ngguwur berarti. Kecuali, kan ada itu istikharah, salat istikharah yang salah satu perantaranya itu lewat mimpi. Itu bisa. Dan itu pun masih belum bisa dijadikan patokan sebelum kita sowan kepada guru-guru kita. Makanya kan kalau istikharah itu jangan sendiri. Dianjurkan diri sendiri, orang tua sama gurunya. Apa istilahnya? Murabbinya. Mencetlaan ya istikharahnya si A, berarti ongkuan itu jodoh yang tepat untukmu. Itu kalau istikharah. Artinya sebelumnya kan melalui mujahadah atau usaha, sholat dan lain-lain. Itu kan termasuk mimpi baik itu tadi kan. Gitu. Pernah sampean
apa? Tombakin absaab kan. Mencan Madurana. Iya. Tahu ya? Itu gimana? Gak bisa ngomong. Iya, tombakin absaab itu gimana? Ya itu gara-gara ya baca doa dan lain-lain. Juga dua ya gara-gara ya mimpi buruk itu tadi. Saya pernah kalau absaab itu pernah. Iya, itu yang ketinggian itu. Absaab moncan yang Madurana itu. Gitu gimana? Tidur tapi tidak bisa bergerak. Kondisi kita itu antara tidur dan sadar. Antara tidur dan sadar. Itu pernah saya. Oh, sering. Itu pernah saya. Nah, itu kalau sudah sadar sampean ngadep ke kiri meludah. Ludahnya benih keraan gini 3 kali. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ngadep ke kiri ya. Kan tedung deh ya kan? Ke kiri a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kemudian pindah tempat. Pindah tempat. Kan kalau tidur kan anjurannya Nabi kan ngareng mati itu. Kepalanya di utara, kakinya di selatan, miring ke kanan kayak orang mati. Anjurannya Nabi, itu sunnah Nabi itu. Itu sunnah Nabi. Dan menutup aurat. Kebanyakan ini perempuan. Ya maaf ya. Saya pernah juga lihat di YouTube itu ya. Oh, ya maaf ya, tapi kan sampean sudah besar kan. Kayak perempuan yang kasarannya itu diperkosa sama makhluk tak kasat mata. Itu gara-gara tidurnya itu membuka aurat. Tahu diperkosa kan? Iya. Gara-gara tidurnya membuka aurat. Justru ketika kita tidur itu kita yang harus waspada. Karena apa? Kan di bawah alam sadar kita. Kan kita tidak sadar kan kalau kita tidur. Ngaman semisal mau kegiatan makista dia. Saya kan mau tidur kan kegiatan makista ya angkui celana kalau tidur sudah. Menangkui sarung tidak bisa kita pastikan. Kita rapat mulu ya anak. So, nah. Itu kalau dari kita. Belum juga kita mungkin kejahin di kanjana. Kayak songka dan lain-lain. Nah, itu. Justru tidur itu yang menjadi perhatian kita sebetulnya. Iya. Gimana? Iya. Gimana kalau misalnya kita itu duhanya berjamaah? Iya. Sip. Sudah. Soalnya kan kalau setiap pagi itu kalau di sekolah itu duhanya jamaah. Iya. Terus kemarin nemu kayak gitu. Iya. Bagus. Iya tadi. Nah, ini juga ya. Oke. Sekali lagi, siapa beliau? Ustadz Khalid Basalamah itu ustadznya Wahabi. Makanya kan saya apa istilahnya selalu bilang kan, banyak itu di media-media internet itu aliran-aliran di luar aswaja yang followernya banyak, pengikutnya banyak. Tapi hashtagnya Ahlussunnah wal Jamaah. Iya memang. Jadi saya tuh kayak Iya. Jadi mereka itu ya tidak mau dibilang Wahabi. Mereka menganggap diri mereka sendiri itu salafiyah bermakna Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka contohnya mereka tidak bermadhab. Fikihnya itu tidak bermadhab. Ini kan sudah menyeleweng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah bermadhab salah satunya. Oke, Ustadz Khalid Basalamah, adiknya Ustadz Riza Basalamah. Terus Firanda Firdarjan itu
Siapa lagi? Banyak lah. Apalagi Abdul Aziz yang sininya hitam itu, keras itu. Kalau anak-anak kaki. Hanan Ataki kan kemarin sudah baiat NU kan? Tahu? Enggak tahu. Itu kemarin rame. Dulu memang itu penggeraknya HTI. Saya beni cak-cakan ini ya. Kalau memang sampai ingin datanya ada lagi, nah tak kirimi. Bukan cak-cakan. Itu memang tokoh-tokohnya HTI dulu. Tapi kan kemarin 2000 berapa itu kan baiat NU. Baiat NU ke Kiai Marzuki Mustamal. Kiai Marzuki Mustamal. Nanti dah tak kirimi kalau memang sama. Itu dulu katanya ngomong masalah duha itu ada yang tiba-tiba ngikutin apa ya? Iya, saya dulu. Iya itu. Itu satu ranah itu. Nah, terus kemudian sholat duha itu kan sholat sunnah. Semua sholat sunnah memang dianjurkan untuk sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Semua sholat sunnah. Entah itu tahajud, duha, hajat, apalagi dan lain-lain. Itu memang dianjurkan sendiri-sendiri. Witir. Apalagi tarawih. Ya enggak? Tarawih itu sholat sunnah. Tarawih itu sholat sunnah. Tapi katanya itu diajarkan untuk berjamaah. Iya, saya lagi. Sip, bagus. Tapi itu sholat sunnah. Nah, terus kemudian itu ngajinya sampai situ itu. Ustaz Khalid Basalamah itu ngajinya sampai situ. Kurang banyak ngajinya. Kalau tidak salah itu di Al-Um kayak kalau tidak salah. Itu ada ketika sholat sunnah, bahkan sunnah itu yang fadhailul amal. Satu untuk media pendidikan, ngajari. Dua untuk merenungi fadilahnya, keutamaannya. Ngajari. Ya kalau koyo di sekolahan salat duha berjamaah. Bahkan kita kalau Magesta itu kadang kan sholat tahajud berjamaah. Kalau kemarin tidak ada ya. Tidak ada. Kalau dulu kan kita sholat tahajud berjamaah kan. Sudah tak sampaikan kok dulu. Yang di sini di pondok kan sholat tahajud berjamaah itu kita. Ya enggak? Kan tak jelaskan itu. Fadhailul amal. Fadhailul amal. Saya itu kalau sholat hajat di pondok itu berjamaah. Sholat hajat, sholat sunnah hajat berjamaah. Itu boleh untuk pembiasaan, untuk pendidikan. Boleh ya, bukan wajib loh ya, bukan wajib. Dan itu ya apa istilahnya? Berjamaahnya itu tidak melebihi kewajiban sholat fardu. Nah, hikmahnya itu apa? Sampean kalau udah di rumah sholat duha juga apa enggak? Kecuali di sekolah. Enggak kan? Ya itu maksudnya. Makanya salah satu hikmahnya itu apa? Biar juga sholat duha di rumah. Cek ya jadi sholat duha baik. Kita sholat duha nemiko. Apalagi tak ya jadi. Nah, itu mikirnya ulama-ulama kita, ulama-ulama itu sampai ke situ. Sampai ke situ. Bukan mewajibkan. Tapi untuk itu tadi fadhailul amal. Jadi sholat duha fadilahnya besar, apalagi sholat tahajud. Ayo bareng-bareng, apalagi kan orang tua kepada anak biasanya itu kan CO kan. Dan ngajari itu tidak cukup pun
Abun tam lolo, cong bajeng cong. Tapi abun dibi aroko. Bing kodungan bing. Tapi abun dibi seksiun. Cukup kayak gitu. Cukup kayak gitu. Tidak. Muncul ngajari ungguan. Dan sesungguhnya orang yang ngajari itu ya bil lisan, bil hal, ucapan bi kelakuannya, budi pekertinya. Tuh salat duha. Duha. Bisa dipahami ya? Atau lagi. Jadi hadis itu perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Dan diamnya Nabi itu sebuah hukum juga sebetulnya. Hebatnya Nabi, mana berdiri kan ya. Siapa kita? Pelajarin dulu ya. Oh, dia kok. Itu sholat tarawih. Makanya kan bukan ndak popo ya. Ya kalau memang ada kegiatan atau kondisi darurat ndak apa-apa ndak sholat tarawih. Tapi tetap sholat isya. Makanya Anda di rumah itu sholat isya toh. Tarawihnya pergi karena alako, jam alako ada. Tarawihnya awal-awal aja kan, kalau awal-awal kan pray biasa, atau mendekati Ramadan kan biasa pray 2 hari atau 3 hari mendekati hari raya ada ya kan, pray kantoran dan lain-lain. Jadi ada lagi, silakan. Kok lihat HP terus kamu? Siapa yang ngecek? Mbak. Masa ada pecah pikirannya? Baca novel sama paling tak ngejing lagi penjelasan saya. Tak kira. Apalagi perempuan. Bisa melakukan 2 perkara dalam satu waktu tak sampean. Kalau saya enggak bisa. Itu ngomong sama aku sambil dengerin video. Tapi nyambung. Oh, enggak, maksudnya satu indera. Ay, kamu kasihan bilang sama aku. Nah, yang pakai headset. Satu indera. Jangan bercerita kamu. Kalau ini kan saya bisa makan bi, abenta kan bisa. Wah, berbeda. Ada lagi indera kan?